Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Panjikiran, yang terhormat Bapak Agus dari Dinas Pendidikan, dan juga Bapak Ibu Guru yang saya sayangi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan diseminasi forum grup diskusi bakal calon kepala sekolah gelombang 2 tahun ajaran 2025. Bapak dan Ibu guru sekalian, menurut analisis data dari lapor pendidikan bahwa SD kita, SD Panjikiran itu mengalami penurunan. Pada statusnya baik, sudah baik, cuman ada penurunan di literasi dan juga karakteristik peserta didik. Maka dari itu, Bapak dan Guru, kami mempunyai proyek untuk kedepannya dan mengangkat proyek ini untuk memajukan peserta didik yang memiliki karakter yang baik dan literasi yang bagus. Untuk itu kami mengambil dari analisis data itu sebagai salah satu langkah untuk memperkuat karakteristik tersebut Hal yang saya angkat adalah strategi penguatan karakter dan prestasi siswa melalui inovasi kepemimpinan sekolah. Nah, adapun tujuan, langkah, latar belakang proyek. Memasuki era pendidikan abad ke-21, sekolah dituntut untuk mampu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter sekaligus meningkatkan prestasi siswa. Namun, hasil refleksi observasi kelas dan diskusi dengan guru menunjukkan beberapa kondisi real di sekolah. Berdasarkan hasil refleksi dan analisis di SD Panjikiran, ditemukan beberapa tantangan utama. Di antaranya, 1. Karakteristik siswa seperti disiplin dan tanggung jawab belum konsisten. Yang kedua, prestasi akademik dan non-akademik belum optimal. Yang ketiga, pembelajaran masih berpusat pada guru. Yang keempat, monitoring perkembangan siswa masih manual dan belum memanfaatkan data digital. Yang kelima, transformasi kepemimpinan diperlukan untuk inovasi dan budaya belajar yang positif. Nah, di sini maka kita ambil untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat peserta didik. Di antaranya yang nomor 3 kita ambil pembelajaran masih terpusat pada guru, maka daya pikir kritis anak itu masih belum maksimal. Untuk itu kita sebagai guru harus membangkitkan karakteristik peserta didik dan dalam menciptakan suasana belajar yang efektif, belajar yang menyenangkan. Salah satu contoh gambaran, mungkin ini sudah terbiasa Ibu Bapak lakukan. Untuk di dalam kelas kita sudah membuat pojok-pojok baca sebagai literasi. Dan kita tingkatkan lagi karakter kepemimpinan. Di sini juga alhamdulillah SD Panjikiran sudah menerapkan kebiasaan-kebiasaan untuk penanaman karakter seperti kegiatan pramuka sudah kita laksanakan, kegiatan duha berjamaah juga sudah kita laksanakan. Itu adalah salah satu bentuk untuk membantu menanamkan karakter siswa termasuk kemandirian. Itu dari latar belakang. Adapun tujuan yang ingin saya kembangkan di dalam proyek pengembangan ini, kepemimpinan ini, ada tujuan umum dan tujuan khususnya. Tujuan umumnya yaitu mewujudkan kepemimpinan sekolah yang inovatif, mempererat karakter dan meningkatkan prestasi siswa secara berkelanjutan. Itu tujuan khususnya. Tujuan umumnya Tujuan khususnya di sini ada target-target yang ingin kita kembangkan, Bapak dan Ibu guru Nah, dalam 6 bulan minimal kita harus mengembangkan 25% untuk karakter siswa dan kegiatan literasinya.
Untuk yang kedua, dalam 1 tahun meningkatkan capaian presentasi akademik dan non akademik. Mungkin dari prestasi-prestasi, mungkin di sini kan kita sering mengikuti perlombaan-perlombaan. Nah, dari situlah kita pupuk, ya, karakternya bagus, baik di bidang akademik dan non akademiknya. Yang ketiga, membiasakan minimal 70% siswa terlibat dalam kegiatan refleksi atau evaluasi pembelajaran. Nah, jadi untuk pengembangannya setelah pelaksanaan nanti siswa belajar merefleksikan. Itu adalah salah satu syarat untuk menumbuhkan karakter siswa dalam menciptakan budaya positif. Yang keempatnya, memanfaatkan aplikasi digital untuk memantau perkembangan karakter dan prestasi siswa setiap semester. Untuk kedepannya, Bapak Ibu ya, mungkin di sini kita akan menambah, mudah-mudahan kedepannya akan menambah seperti apa itu karakter siswa adalah ya perkembangan digitalnya, baik wifi-nya kita tambah lagi ya. Kebetulan di sini sudah ada 4 layar besar untuk pembelajaran. Mudah-mudahan ke depannya Bapak Ibu ya, setiap kelas itu sudah menggunakan ID seperti ini ya, sudah menggunakan aplikasi seperti ini. Itu salah satu syarat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Adapun sasaran proyeknya, Bapak dan Ibu guru ya, sasaran proyeknya yaitu hasil dari analisis tadi yang dikembangkan oleh Bapak Ibu guru itu dapat dirasakan oleh siswa. Siswa sebagai penerima manfaat utama dari hasil digital ini ya, refleksinya, pengembangan karakternya dan juga literasinya itu dapat dimanfaatkan oleh anak-anak kita. Guru sebagai pendamping utama untuk keberlanjutan terlaksana sasaran proyek ini, Bapak dan Ibu, maka dari itu mohon kerjasamanya untuk selalu memantau ya kegiatan-kegiatan putra putri dalam melaksanakan gerakan literasi dan juga berbudaya positif. Tak lupa ya, terlaksananya ini kita tidak bisa berjalan sendiri, tapi harus bekerja sama, baik dari Bapak Ibu gurunya, dari orang tuanya, dan juga dari komite sekolah. Dilanjutkan dengan dukungan dari Dinas Pendidikan sebagai penguat ya untuk proyek ini. Strategis kepemimpinannya, Bapak Ibu, mungkin di sini Bapak dan Ibu guru adalah sebagai pemimpin yang dapat mengarahkan ya peserta didiknya untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih bagus. Kepemimpinan pembelajaran, bagaimana kepala sekolah dan guru mampu mengarahkan pembelajaran berpihak pada siswa. Yang kedua, bagaimana budaya organisasi sekolah menumbuhkan budaya apresiatif, disiplin dan kolaborasi. Nah, jadi untuk meningkatkan pembelajaran ini Bapak dan Ibu guru, tetap kita harus bekerja sama dalam satu komando. Jadi kita yang memberi komando, kita yang melaksanakan, kita yang memberi contoh, dan anak-anak pun akan mengikuti langkah kita. Menjadi pemimpin berarti memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan dan menginspirasi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Ya, untuk itu kita sebagai generasi, sebagai pendidik, ya kita harus mendidik anak-anak kita, menanamkan karakter-karakter yang bagus supaya nanti dampaknya itu dapat dirasakan oleh peserta didik di masa yang akan depan, ya di masa yang akan datang. Seorang pemimpin tidak hanya memberi perintah, tetapi juga menjadi panutan dan sikap keputusan dan nilai-nilai yang dijunjungnya. Nah, Bapak dan Ibu guru harus memberi contoh yang baik. Nanti contoh-contoh itu akan ditiru oleh anak-anak kita, oleh peserta didik kita ya. Adapun inovasi ya, inovasi dan transformasi. Yang pertama supervisi akademik digital. Ya. Nah, Bapak dan Ibu guru kalau dibilang supervisi ya, itu ada aja di benak kita itu ya, rasa ketakutan, rasa kecemasan ya. Padahal itu supervisi itu tujuannya itu untuk mengembangkan Bapak Ibu. Ya, mungkin supervisi yang digital, supervisi melalui tahapan-tahapan.
ya, ada tahapan perencanaannya dan ya tahap perencanaan dan pelaksanaan, dan ada juga tahap refleksinya. Kalau itu sudah kita laksanakan Bapak dan Ibu, ya mungkin supervisi itu tidak akan melakukan buat kita, ya melalui nanti dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, nanti itu hasilnya itu akan lebih mudah untuk melaksanakannya. Forum refleksi guru dan siswa itu juga akan kita kembangkan, ya kita tingkatkan. Bagaimana nih hasil siswa itu, kita analisisnya, kekurangan apa yang belum dan apa yang harus ditingkatkannya. Program apresiasi siswa, kolaborasi sekolah dan orang tua itu juga harus kita laksanakan supaya pelaksanaan pembelajaran ini lebih kuat, lebih tingkat, dan terwujudnya sekolah yang menyenangkan, aman, dan karakter siswa pun akan terbentuk dengan sendirinya, ya. Strategi implementasi, ya. Dalam pelaksanaan proyek ini, Bapak dan Ibu guru, ya, ada 3 tahap, yaitu persiapan, ya, tahap persiapan, tahap implementasi, dan tahap refleksi. Dari ketiga tahap ini, Bapak dan Ibu guru, kita harus bekerja bersama-sama dalam memantau terlaksananya program ini, ya. Fase persiapan dalam program ini saya akan merencanakan dalam bulan ke-1 dan ke-2, ya, sosialisasi, mengadakan sosialisasi kepada Bapak dan Ibu guru dan juga rekan-rekan semuanya. Terus mengadakan penyusunan instrumen digitalnya. Setelah melaksanakan instrumen itu, lalu ada pelatihan kepada Bapak Ibu guru. Itu di tahap bulan pertama dan bulan kedua, ya. Untuk selanjutnya fase implementasinya saya akan merencanakan di bulan ketiga sampai ke bulan 8. Pelaksanaan program supervisi akademik digital. Nah, itu nanti akan kita sasarkan kepada Bapak Ibu guru supaya tidak merasa takut lagi dengan yang namanya supervisi. Ya. Biasanya kan supervisi itu kan sangat menakutkan ya dia, sangat cemas. Yang dikumpulkan itu sangat ribet sekali ya. Ada mungkin ada dokumennya harus kita siapkan, perencanaannya, RPP-nya. Tapi dalam supervisi digital ini nanti kita akan mengembangkan apa yang harus kita laksanakan, terus bagian apa yang harus kita refleksikan, lalu kita akan ambil kesimpulannya dan kita dijalankan supaya dampaknya itu nanti dapat dirasakan oleh gurunya menjadi senang dan muridnya juga menjadi senang, tidak menjadikan beban dalam supervisi, ya Bapak Ibu. Ya. Untuk selanjutnya fase refleksi pemantapan. Di sini kami akan melaksanakan dalam 9 bulan ke-9 sampai ke-12, evaluasi capaiannya bagaimana dari hasil supervisi tersebut, ya, perbaikannya dan strategi yang kurang harus kita tambah lagi, ya, integrasi dan rencana kerja sekolah itu harus kita sinkronkan. Nah, di sini adalah salah satu diagram sederhana yang saya buat untuk memajukan tercapainya proyek ini, yaitu bulan pertama, 1, 2 ada persiapan dan sosialisasi, yang ketiga dan keempatnya adalah implementasi program, refleksinya di bulan ke-10 sampai ke bulan ke-12. Itu dalam 3 bulan terakhir itu kita harus merefleksikan bagaimana hasilnya, tercapaikah atau tidak, ya, dan hasilnya nanti akan dikomunikasikan dan diperbaiki. Apabila ada yang kekurangan maka kita perbaiki, yang sudah baik kita tingkatkan lagi. Itu tujuan dari proyek ini. Adapun sarana dan prasarana, ya, terutama yang pertama itu adalah sumber daya manusia. Kepala sekolahnya harus mendukung, ya, guru-gurunya juga harus bekerja sama, komite sekolah juga mendukungnya untuk tercapainya pelaksanaan program ini. Yang kedua, sarana perangkat digital, aplikasi monitoring siswanya. Mungkin kedepannya kita akan menggunakan Google Form, ya, untuk pelaksanaan pemantauan hasil belajarnya bagaimana, kehadirannya bagaimana siswa, ya.
Yang terakhir, dukungan eksternal pengawas sekolah dan dinas pendidikan itu juga harus memberikan dukungan penuh kepada satuan pendidikan seperti ini agar kita sebagai pendidik di sini juga melaksanakannya dapat leluasa, dapat dengan bebas dengan adanya pantauan ya. Kita akan melaporkan hasil-hasil dengan pemantauan pengawas. Maka dengan terlaksananya ini ya, memanfaatkan sumber daya aset ini, maka kita akan terlaksanakan sebuah program yang unggul ya, dan nantinya program ini akan sampai kepada siswa, hasilnya dapat dirasakan oleh siswa ya. Adapun monitoring ya dan evaluasi, di sini ada indikatornya. Indikator yang pertama, keterlibatan siswa, prestasi akademik dan akademik ya. Ini siswa harus kita libatkan aktif ya, baik dalam pelaksanaan literasinya, pelaksanaan karakteristiknya, itu siswa yang harus kita bina ya. Alat ukurnya angket, data siswa, data nilai, data kehadiran, dan catatan digital. Jadi setelah indikator ini dilaksanakan, maka harus kita ada pemantauan apakah ini tercapai atau tidak ya, data nilai anak itu seperti apa ya. Yang terakhir ada dokumentasi, jurnal guru, laporan siswa, publikasi praktek baiknya bagaimana, apakah hasil, apakah kurang hasil, apakah berhasil dengan sistem seperti ini atau tidak, itu nanti akan di umpan balik ya. Umpan baliknya adalah forum refleksi dengan rapat komite survei kepuasan siswa. Nanti setelah pelaksanaan ini Bapak Ibu guru, nanti siswa itu direfleksi dengan mengadakan survei. Bagaimana program yang kita sampaikan itu terlaksana, apakah tercapai atau tidak, maka anaklah yang akan memperbaiki melalui survei kepuasan siswa. Adapun dampak dan keberlanjutan ya. Dampak dan keberlanjutan dari program ini, yang pertama adalah dampak siswa berkarakter kuat dan berprestasi, itu yang kita harapkan ya. Dari program ini kita mengharapkan generasi yang kuat dan memiliki berkarakter ya. Guru terbiasa supervisi digital. Nah, terbiasa ya, nanti dengan adanya pelatihan mungkin guru akan terbiasa melaksanakan supervisi digital. Jadi kalau mendengar supervisi tidak takut lagi ya. Yang ada di benak kita itu ada supervisi, supervisi besok apa, bagaimana. Dengan adanya pelatihan-pelatihan ini mudah-mudahan kita akan terbiasa ya. Budaya apresiasi positif di sekolah nanti kita tanamkan juga untuk ke anak-anak, bagaimana cara menghargai ya, menghargai guru, menghargai sesama teman ya. Nanti kita tanamkan di situ. Adapun keberlanjutan dari program ini yaitu menjadi agenda rutin sekolah ya, dijadikan program ini sebagai agenda yang rutin ya. Integrasi dan RKS dicantumkan dalam program-program ini, dimasukkan dalam perencanaan anggaran sekolah ya. Potensi refleksi di sekolah lain itu juga nanti sebagai perbandingan ya, perbandingannya. Nah, ini yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Jadi ada kekuatan ya, ada kekuatan, ada kelemahan, dan ada ancaman ya, ada peluang. Ini dalam analisisnya itu. Yang pertama, dukungan kepala sekolah, guru dan komite aktif untuk terwujudnya pelaksanaan program ini, maka kepala sekolah harus mendukung rencana-rencana yang akan dilaksanakan ya. Untuk kelemahannya, guru belum familiar dengan digital, keterbatasan sarana ya. Mungkin karena di sini mungkin belum menyeluruh ya, belum semua kelas memiliki digital, maka harus bergantian. Nanti mungkin ke depannya untuk digitalisasi itu akan kita terapkan di setiap kelas. Mudah-mudahan ya program ini terlaksana. Untuk selanjutnya, dukungan pemerintah kurikulum merdeka dan digitalisasi itu juga harus memberikan keleluasaan kepada guru untuk melaksanakannya. Ancamannya perubahan kebijakan, terbatasnya dana resistensi dan guru ya, itu salah satu ancaman ya. Ancaman karena keterbatasan biaya itu mungkin harus kita perhatikan juga.
Ya, instrumen survei akan terlaksananya program ini, maka kita ukur dengan apresiasi siswa tentang karakter dan apresiasi. Yang pertama, pertanyaan yang akan diajukan kepada siswa, apakah kegiatan sekolah membentuk disiplin dan tanggung jawab kepada siswa? Nah, kita akan berikan pertanyaan ini kepada siswa sebagai tolak ukurnya. Yang kedua, apakah diberi kesempatan menunjukkan prestasi? Ya. Yang ketiga, apakah guru memberikan apresiasi? Yang keempat, apakah Anda merasa senang belajar di sekolah ini? Ya. Semua ini itu akan diberikan sebagai survei kepada peserta didik kita untuk meningkatkan pembelajarannya. Nah, yang terakhir, berdasarkan aspek pemimpin, manajemen meliputi ada harapan-harapan dan ada juga komitmen untuk terlaksananya program ini. Bapak dan Ibu guru ya, kita memiliki harapan menciptakan sekolah yang unggul dalam karakter dan prestasi. Itu harapan kita. Lalu komitmennya bagaimana? Semua pihak diperlukan untuk berkelanjutan untuk dalam menjalankan program ini. Ya. Penutup dan refleksi dan evaluasi. Ringkas saja Bapak dan Ibu. Kepemimpinan dan manajemen dapat dikembangkan. Efektivitas pemimpin berdampak langsung pada kinerja tim. Praktek dan refleksi adalah kunci utama. Aksi lanjutan, evaluasi pelatihan, rencana pengembangan pribadi, sesi lanjutan, coaching dan mentoring. Nanti juga kita akan mengembangkan tentang coaching dan mentoring dalam menghadapi permasalahan, baik dalam nanti untuk membuat supervisi, nanti kita mengadakan coaching, jadi supaya permasalahan apa yang kita dapat itu kita yang sendiri yang mencari pemecahan masalahnya, ya. Nah, yang terakhir terima kasih Bapak dan Ibu guru, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu aktivitasnya. Di sini hanya program, mudah-mudahan tingkat keberhasilan program ini yang akan datang yang kami rencanakan itu dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ya dengan adanya seperti ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran ya dan meningkatkan pendidikan karakter kepada siswa. Ya, tidak ada Superman yang paling kuat di sekolah ini ya dalam satuan pendidikan, tapi adalah super tim yang kita buat kan ya. Oke, cukup sekian Bapak dan Ibu guru. Apabila ada pertanyaan silakan. Tidak, ya mohon maaf ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.